Artinya sesungguhnya orang yang pertama disidang pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Jadi orang ini mati syahid di sidang Tuhan. Ia didatangkan di hadapan Allah dan ditunjukkan kepadanya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan ia mengakuinya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang telah engkau kerjakan dengan semua nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku berperang untuk engkau sehingga aku meninggal dalam keadaan syahid. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta ujar Tuhan. Pinama anduh mana ikut perang sekalinya supaya dipandangkan orang apa? Pemberani. Dan engkau telah menerima pujian tersebut. Orang lain sudah muji ente apa pemberani sudah ya kan? Padahal hati ente ini tujuan perang supaya dipandangkan pemberani. Kemudian diperintahkan agar ia dibawa dan disungkurkan pada wajahnya sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang yang perang di jalan Tuhan belum tentu lagi masuk surga lah. Bisa aja neraka kalau tujuannya supaya dikatakan pemberani. Kemudian seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, murid atau guru, serta menghafal Al-Quran, kemudian ia dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan kepadanya nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya dan ia mengakuinya. Dan Allah berfirman, apa yang telah engkau kerjakan dengan semua nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku telah belajar ilmu dan aku mengajarkannya dan aku menghafal Al-Quran karena engkau. Allah Ta'ala berfirman, engkau dusta, tetapi engkau belajar akan disebut sebagai orang yang alim. Nah, jadi tujuannya itu anak bapak supaya dipandangkan alim. Dan engkau menghafal Al-Quran agar disebut sebagai orang yang hafal Quran. Ya kan? Yang mana kau dipandangkan orang hafiz Quran gini aja ya kan? Pokoknya tujuan-tujuan kita tuh buang hijab. Dan engkau telah menerima pujian tersebut, kemudian diperintahkan agar ia dibawa dan disungkurkan pada wajahnya sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi orang menuntut ilmu, orang yang menghafal Quran belum tentu selamat masalah niatnya, tujuannya riya. Jadi riya ini bahaya. Nah, jadi kita bilangnya kada belajar buju-bujulah ilmu tazkiyah seperti ini, bisa habis amal ibadah kita. Ini pentingnya kita belajar tazkiyah namanya. Dan seorang yang diluaskan Allah rezekinya dan Allah telah memberinya bermacam-macam jenis harta, kemudian ia dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan kepadanya nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya dan ia mengakuinya, dan Allah berfirman, apa yang telah kau kerjakan dengan semua nikmat tersebut? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang kau sukai untuk disombong, maka aku selalu memberikan sumbangan karena engkau. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau melakukan yang demikian itu agar disebut dermawan. Nah, ente kata tujuh bagi-bagi tujuannya supaya orang lain mengatakan dermawan, jadi itu pun dijauhi. Nah, dan engkau sudah mendapatkan pujian tersebut, kemudian diperintahkan agar ia dibawa dan disungkurkan pada wajahnya sehingga dilemparkan ke neraka. Jadi orang sugih yang dermawan pun belum tentu juga lagi selamat. Nah, bila salah dalam memberinya. Nah, jadi kalau orang sugih dermawan ini dijaga buju-buju, jangan sampai dikoyak-koyak pemberiannya. Itu ndak bahi modal itu aja ya kan. Ya kadang-kadang tuh jadi apakahnya tuh aja ya kan. Itu ada lagi pahalanya tuh. Apalagi ya bersedekah ya kan, supaya dipadahkan orang dermawan ya juga. Maka tadi mun kawan disembunyikan. Mun disembunyikan, tapi seandainya dinampakkan pun yang pentingnya aman daripada riya. Aman daripada riya. Dan pulang yang kedua tadi, mudah-mudahan karena keluarganya bisa contohnya, mengikutinya, jadi orang yang dermawan. Itu tujuannya boleh seperti itu.
Itu gantung hati lah. Jadi kan boleh juga kita madakan supaya dipadakan orang dembawan mana itu jangan tahu bang hati orang. Mesti hati orang tadi Pak. Yang pertama yang nyaman daripada dia, yang kedua mengajak orang lain supaya berbuat baik. Itu gantung hati. Ada apa yang disebutkan dalam kitab, disebutkan dalam kitab, ada seorang laki-laki menjamu Sufyan Al-Thawri. Jadi Sufyan Al-Thawri beliau adalah orang yang alim di zamannya. Jadi laki-laki ini mengundang dan menjamu Sufyan Al-Thawri dan teman-temannya. Kemudian laki-laki tadi berkata kepada istrinya, nah kepada keluarganya, bawa ke sini talam. Cuman talamnya lah yang haji yang pertama, kada haji yang kedua kada aja. Bawakan talamnya, aku berangkat haji yang pertama, kada haji yang kedua kada. Faqala Sufyan Al-Thawri, maka berkatalah Sufyan Al-Thawri, huwa miskin. Ini miskin banain laki-laki ini. Afsada bihada hajjatahi. Inya merusak dengan kata-kata ini dua hajinya rusak. Haji pertama, haji kedua rusak gara-gara talam aja. Oh banyak, iya kak. Apa was ini talam? Ya kak. Talam apa? Yang haji yang pertama nyala, kada haji yang kedua kada. Habis dua-duanya ini. Afanallahu minadiyah. Semoga Allah maafiatkan kita, menjauhkan kita daripada sifat dari habis. Buah hijau misalnya ya kan. Namanya cangki yang gasan membuat membuat air jam-jam hayan umroh yang pertama menyalah ya kan Mas ini. Macam-macam aja. Hati-hati. Jadi dikit panai, makanya sirik khafi lebih sama daripada hal samud yang terpacu sama mana? Sama mana?